Tapi kan untuk tingkat nasional cushion itu kan udah lumayan hype ya Kak. Apalagi kita bersaingnya itu sama produk-produk besar. Gimana sih Deva Beauty itu promosinya, dan menurut Kakak respon dari market kita khususnya di Aceh itu gimana? Sampai jualan pembalut dan hasil dari jualan pembalut itu bisa berangkatin ibu umroh. Wow. Jual pembalut loh. Brand sendiri itu. Dengan Deva Beauty yang baru lahir, jadi gimana sih caranya supaya jualan kita itu akan laku walaupun produknya masih sangat baru, contohnya kayak Deva Beauty. Akan dijelaskan oleh Bang Maula, silakan Bang Maula. Oke. Eits, subscribe dulu. Teman-teman, karena kebetulan di episode kali ini tuh bintang tamunya aku nggak kenal sama sekali, jadi kayaknya aku yang nanya duluan nih. Nah, jadi teman-teman, kita sudah kehadiran tamu di podcast kali ini. Kita akan tanya-tanya background bisnisnya, personalnya. Oke, di depan saya ini ada Kak apa namanya nih? Nama lengkapnya? Nama lengkap, Makes Mikes, masih ada makanan kesukaan. Iya, nama lengkapnya Fadliana Surya. Panggilannya Lili. Lili. Iya. Nah, sekarang kesibukannya sehari-hari bisnis atau masih ada juga kegiatan yang lain atau gimana? Silakan cerita. Ya, jadi ada kegiatan yang lain juga. Terus sekarang fokus di UMKM. Oke. Jadi sekarang di sela-sela kegiatan utama ada UMKM yang diseriusin. Oke, kegiatan utama itu maksudnya 9 to 5 job, kerja Iya, pagi benar. sampai sore. Wow. Tapi itu di belakang layar aja. Nggak usah disebut ya. Karena kita mau fokus UMKM kan. Iya, oke. Jadi insya Allah nanti mau kedepannya mau jadi entrepreneur. Amin, mudah-mudahan entrepreneur yang sukses. Amin, ya. amin. Oke, nah sebelum nanya gimana cara ngejalanin dua dunia itu, mungkin yang mau aku tanya itu kayak mundur sedikit. Boleh. Gitu. Jadi dulu ada cerita apa atau mungkin ada kejadian apa yang bikin Kak Lili itu mikir kayaknya aku jadi pengusaha aja deh atau jadi entrepreneur aja deh. Apa? Ada kejadian apa gitu? Ada cerita nggak? Enggak sih, sebenarnya mungkin ini ya background keluarga kali ya. Jadi keluarga tuh suka dagang. Kan asalnya PD kan. Oh. Ibu PD, ayah Lamno. Jadi itu bukan stereotip ya. Enggak, jadi benchmark jadi. Iya, benar. Jadi ayah itu Lamno, ibu itu PD. Jadi sebenarnya bukan ibu sih, nenek, lebih ke neneknya garis ke belakangnya lagi mundur suka dagang gitu. Jadi kayak suka aja dagang dari kecil, emang udah apa aja dijualin, jualan es kah, atau jualan apa gitu. Apa aja dijualin gitu. Rumah orang tua nggak dijual tapi. Enggak, belum sampai gitu jualin gitu. Iya. Nah, tapi orang tua ibu lebih sukanya kerja kantoran. Gitu kayak lebih kayaknya mungkin enggak sekarang ya, beberapa waktu ke belakang kayaknya belum sukses kalau belum kerja kantoran gitu. To be precise, PNS mungkin ya atau ASN. Ya, gitu nggak sih? Kalau nggak PNS pun di belakangnya itulah gitu. Oke. Tenaga kontrak atau pokoknya di instansi pemerintahan. Di instansi Pakai pemerintahan Harus pakai seragam gitu. Oke, Jadi tapi oke. bertolak belakang sama jiwanya yang suka dagang gitu. Jadi di sela-sela itu ya udah gas. Oke. Minta doanya aja waktu dikerjain, minta doanya aja. Oke. Sejauh ini berarti orang tua ngedukung aja berarti ya. Alhamdulillah karena udah lihat hasilnya. Wah, jadi nggak sabar nih, langsung pengen kayak oke hasilnya. Karena dulu mau cerita mungkin karena kan ini cerita mundur ke belakang ya. Iya. Saya sampai jualan pembalut dan hasil dari jualan pembalut itu bisa berangkatin ibu umroh. Wow. Jual pembalut loh. Brand sendiri itu pembalutnya. Enggak, itu? jadi itu kayak apa ya? Kayak brand orang sih. Jadi kayak ada MLM gitu. Oh, oke. Tapi waktu dulu fokus di ininya, di ngejalanin bisnis yang itu. Jadi alhamdulillah sampai kesampaian gitu. Mulai dari situ baru ya udah apapun yang kamu lakuin ya udah doa. Iya. Karena udah ada hasil kan. Udah ada makanya. hasil. Tapi coba nggak ada hasil. Iya. Jangan dukung pastinya. Ya karena banyak kan cerita hidup kita ini kayak template aja gitu di Indonesia, bukan cuma di Aceh sih. Kayak lahir, terus TK kan sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, Cari kerja. /PNS gitu. Gitu. Kalau nggak dianggap udah kerja, Nggak dianggap sukses. nggak dianggap sukses, dan bahkan ada teman itu
dia jadi gagal nikah gara-gara Iya, karena kerjaannya bukan itu. Karena padahal dia eksportir loh gitu. Nggak sesuai ekspektasi camar. Iya, gitu tapi kan. udahlah ya, jadi Gitu. gosip. Jadi itu ceritanya si ibu itu kan nggak pernah naik pesawat. Jadi kayak merasa gimana, anak saya bisa ya. Padahal karena waktu jualan pembalut itu kan dihujat sama orang. Saya bawa pembalut itu seluruh Indonesia gitu, nggak cuma di Aceh aja kan. Karena ada ikut beberapa kegiatan Kemenpora keliling Indonesia. Ya udah nggak kepikiran tuh kan naik kapal keliling Indonesia. Jadi orang nggak kepikiran kenapa ngejual pembalut, karena udah pasti dibutuhkan kan sama perempuan. Dan orang nggak bisa beli dimanapun ya di atas kapal itu. Otomatis harus beli di Rili gitu. Ya udah berapapun yang dibawa, mau berapa dus pun dibawa pasti laku. Habis ya. Melihat peluang. Iya benar gitu. Jadi dari situ sih. Oke. Terus kalau sekarang gimana ngebagi waktunya? Kan bisnis nggak bisa apa ya, sambilan ya. Walaupun katanya side hustle gitu, kayak sampingan, tapi kan gimana? Ya kalau dulu sekarang mungkin kerjanya sudah berbeda, penempatannya sudah berbeda. Sekarang kan di bagian di kantor itu promosi kan, jadi nge-handle medsos juga. Jadi masih bisa ke-handle gitu. Kalau misalnya sekarang memang bisa dibilang 70 ke UMKM, 30-nya kerja gitu. Jadi memang lebih banyak habis waktu di UMKM sih sekarang. Berarti pekerjaan cukup fleksibel ya? Iya, karena itu nge-handle medsos kan. Handle medsos gitu. Jadi aman lah karena promosinya digital juga. Oke. Nah, dulu bisnisnya pembalut, sekarang bisnisnya apa nih? Sebenarnya udah kelihatan ya teman-teman ya. Cuman what is this thing? Karena ini kayaknya bukan dunia saya banget ini. Ini apa benda nih? Iya, jadi sekarang bisnisnya itu kecantikan. Mungkin hal yang baru untuk industri kecantikan di Aceh. Biasanya industrinya fashion, makanan, atau kuliner, ataupun souvenir gitu kan. Jadi ini hal baru. Kayak mendobrak paradigma aja gitu. Kayak misalnya laki-laki nggak bisa pakai cushion gitu. Bentar. Iya. Sebentar. Iya. Cushion itu apa sih? Jadi cushion itu dia itu kayak satu step lebih rendah atau lebih ringan dari foundation. Boleh aku pegang ya? Boleh silakan. Oke. Jadi dia itu kayak ada sunscreennya, sudah ada kayak anti sinar UV sudah SPF-nya ada, SPF-nya sudah ada, terus ada moisturizernya juga pelembab. Tuh. Jadi untuk anti agingnya juga sudah ada, banyak sih. Simpel. Lebih simpel tapi lebih ringan gitu. Jadi dia dipakai ini maksudnya habis mandi kah? Habis mandi, habis skincarean, mau keluar boleh pakai. Itu tap-tap tipis aja jadi. Oke. Ini maklun berarti ya? Maklon. Oke. Kita maklonnya di Bandung. Karena sebenarnya banyak sih pertanyaan-pertanyaan kenapa nggak di Aceh aja gitu. Kita pengen gitu. Pengen ada satu industri di Aceh yang misalnya satu tersentral, misalnya katakanlah Kieladong. Di situ tuh semuanya. Kita pengen bikin di sini, tapi kan ada tahapan-tahapan gitu. Nggak bisa skala kecil gitu untuk bikin satu produk kayak gini. Ya, dan manufaktur itu kan kuncinya ini kan volume kan. Kalau misalnya volume kecil modalnya terlalu gede. MOQ-nya ada standarnya. Iya. Buat teman-teman yang mana tahu ada yang nggak ngerti maklun itu apa. Maklun itu semacam apa ya, bisa kita jelasinnya ya. Tempat nempah lah ya, nempah produk. Jadi kalau zaman dulu kita pengen bisnis let's say skincare atau beauty produk lah ya, produk kecantikan itu harus bikin pabrik. Ya, mikirin beli mesinnya, operator yang ngerjain, belum kalau mati lampu gimana, and so on and so forth. Ribet intinya, modalnya besar. Sekarang itu udah gampang. Bahkan ini kalau zaman sekarang maklun juga udah ringan ya, minimum ordernya. Ya, 1.000 ya. Saya punya teman maklun itu 100 bisa. Mungkin beda ini kali ya. Iya, maksudnya beda perusahaan kan. Kenapa cushion Kak, dari sekian banyak produk kecantikan wanita yang lain, kenapa sih kepikiran cushion? Atau hal apa yang baru dari cushion Deva Beauty yang Kak Lily coba tawarin ke pasar kita di Aceh? Kenapa milih cushion? Pertama, sebenarnya awalnya mau skincare, cuma skincare tuh sampai sekarang masih revisi. Jadi kita beda pengen
skincare sama ini beda ya? Beda. Jadi skincare itu tahapan sebelum cushion gitu kan, ada toner di situ, ada facial wash di situ, ada pelembab, day cream dan segala macam gitu. Jadi ada 5 item ataupun 4 item. Jadi kan itu perlu perlu waktu gitu kan. Dia harus revisi lagi, oh ini kurang bagus. Ini aja kita 1 tahun lebih. Developnya ya. Cushion berarti sudah skincare berarti hampir jalan 1,5 tahun berarti ya. Sampai sekarang belum jadi nih. Masih R&D lah ya. Ya jadi ya udah kita karena nunggu lama, uang pun mati di situ nih. Modalnya mati di situ. Terus cushion juga lebih ringan, terus bisa dipakai cewek cowok atau warweror atau apapun lah. Jadi ya udah kita keluarin cushion aja dulu gitu. Dia bedak ya, gimana sih? Oh, abis alas bedak sih istilahnya. Kayak bedak sih, cuma dia lebih ringan. Jadi ini tuh standarnya tuh udah kayak Korean approve gitu. Abang tau gak sih kayak makeup Korea gitu, tapi natural, ringan glowing. gitu. Jadi kelihatannya natural, tapi dia makeup gitu, kayak makeup no makeup. Oke. Iya benar, makeup. Walaupun pusing ya. Iya, jadi makeup no makeup sih jatuhnya. Oke. Dan ini berarti cuma ada 1 shade ya Kak? Ada 1 shade, itu makanya kenapa lama gitu. Kadang orang kan maklon tuh gampang tuh tinggal milih, enggak. Jadi kita tuh dari awal tuh bener-bener mau milih bahan yang kayak gini, maunya kayak gini, endingnya kayak gini. Bentar, jadi, tadi Ika bilang apa? Shade warnanya. Shade. Oke. Jadi dia karena memang kenapa prosesnya lama dari mulai milih bahan baku gitu kan. Jadi supaya kita ngeluarin 1 shade bisa untuk semua jenis kulit. Jadi ini diperuntukkan memang untuk masyarakat Indonesia, kulit Indonesia, sawo matang. Kalau kita pun kalau putih pun nggak terlalu putih yang gimana kan. Jadi ini masih bisa masuk. Dan 1 shade bisa menyesuaikan semua warna kulit ya. Dan kadang orang takut nih mau pakai cushion tuh takut jerawatan. Tadi kan Ika nanya kan, apa nih yang beda dari Deva Beauty ini atau cushion ini? Dia ini gak akan bikin, ada anti radang yang bisa kalau misalnya kita jerawatnya menyembuhkan jerawat gitu. Jadi mungkin beda kan, orang takut aduh malas pakai cushion, takut jerawatan pakai kosmetik gitu. berat Berat gitu, takut sayang kulitnya. Nah, ini menjawab keresahan dari masyarakat gitu, khususnya takut para wanita. bener, wanita dan pria. Kali sendiri dapat ide bikin ini tuh apakah karena ada background pendidikan sebagai mungkin let's say apoteker kan, kadang-kadang ada juga apoteker bikin produk beauty gitu ya. Ada background itu atau gimana? Ada sih. Jadi saya itu 5 tahun ke belakang mundur itu sudah memakai produk-produk yang natural atau organik. Jadi ada guru kebetulan waktu itu tinggal di Korea, orang Aceh, orang Stui, tinggal di Korea, terus dia bikin produk sendiri, ada pabrik sendiri di Korea, dan dia waktu itu lagi program hamil. Jadi kalau program hamil itu kita nggak boleh pakai deodoran misalnya yang mengandung ada apa gitu. Jadi itu menghambat yang ada di mengganggu janin lah kira-kira. Gitu. Jadi ada beberapa juga ternyata di skincare itu ada bahan-bahan yang tidak bisa dipakai oleh ibu hamil dan menyusui gitu. Nah jadi Lily itu mulai dari 5 tahun ke belakang sudah meninggalkan, walaupun misalnya harganya mungkin agak lumayan timpang gitu, tapi lebih mending milih produk yang aman dipakai jangka panjang. Nah dari situ jadi si guru ini selain beli produknya tuh diedukasi gini loh cara milih bahan bla 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 gitu. Oke. Ini tidak bisa dipakai loh untuk kita mungkin kayak misalnya orang pakai merkuri nih, instan. Itu bahaya kan ya? Iya, tapi jangka panjangnya itu kayak bedak meong itu berarti merkuri semua isinya ya? Enggak komen. Jadi maksudnya jangka panjang itu bisa jadi efeknya tuh berat, bisa ke kanker kulit gitu, ya. bisa selain memang muka kita memang dalam 3 bulan langsung putih yang nggak bisa dibilang ya putihnya itu nggak natural, tapi terus keluarnya flek segala macam. Oke, berarti pengetahuannya itu otodidak ya, bukan karena pendidikan. Nggak belajar benar sih, tapi lebih sharing sama ke yang udah lebih pengalaman. Benar-benar. Biasanya Maklon ngasih formulasi gitu nggak sih kalau kita mau bikin, let's say mau bikin facial wash misalnya, Maklon itu dia bisa ngasih kayak referensi formulasi nggak? Ini benar-benar mau belajar soalnya pengen masuk karena juga. marketnya sangat luas sebenarnya. Kadang orang takut kan, aduh saya takut nih disaingin, enggak, karena marketnya luas banget. Luas seluas-luasnya. Kita aja ini Aceh 5 juta kan penduduknya, katakanlah yang pakai skincare 2 jutaan, masih luas kan. Belum lagi kita berbicara Indonesia, sangat luas. Jadi siapapun bisa lah.
sama industri kecantikan. Tadi abang nanya apa? Ini Maklon biasanya atau minimal di tempat di tempat Kak Lili sendirilah di Maklonnya itu dia nyediain formula juga atau kita harus dari kita resepnya gitu. Oke. Jadi itu tergantung. Maklon juga nyediain tapi yang disediain sama mereka sangat standar dan sudah beredar di pasaran. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau produk kita tuh berbeda sama yang lain, kita harus ada formula tersendiri nih, tapi kita bilang ke Maklonnya, saya mau seperti ini gitu, bahan yang ini. Itu aman nggak sih kalau ini ketakutan aku pribadi sebenarnya. Kalau kita ngasih formulasi kita ke Maklon itu aman nggak? Maksudnya dia bisa nggak clone itu kayak wah ini orang order kemarin 1.000 tiba-tiba bulan depannya order udah 1 juta piece misalnya, berarti laku banget kan? Itu bisa dia cloning nggak formulasi kita terus dia jual kita ke? Terikat kontrak. Kontrak gimana maksudnya? Kita ada kontrak sama pabrik Maklonnya. Jadi yang formula kita itu hanya khusus untuk kita. Formula orang itu hanya khusus untuk orang lain. Jadi nggak bisa ada misalnya abang nih suka sama produk A misalnya, abang bawa nih contoh produk A gitu. Saya pengennya kayak gini nih. Kayak gini gitu. Ada pabrik Maklon yang bisa memang copy paste sama kayak yang abang mau misalnya katakanlah gitu. Ada yang memang nggak bisa gitu. Misalnya mau ditambahin kah yang lain sedikit biar supaya berbeda gitu, atau mau sama persis gitu. Oke. Itu industrinya lebih ke situ. Nice. Iya, kenapa misalnya kayak bisa jawab, karena emang turun langsung ke lapangan. Jadi ada sampai 10 pabrik kami datangin. Berarti untuk sekarang Deva Beauty ini SKU-nya lah ya, SKU-nya itu berarti satu produk ini aja ya? Iya, masih satu ya. Masih satu. Oke. Insya Allah nanti akan keluar moisturizer, akan keluar skincare insya Allah. Terus untuk terkait marketingnya sendiri, kan kita tahu walaupun di Aceh yang ngeluarin cushion bisa kita bilang mungkin baru Deva Beauty atau mungkin masih belum banyak, tapi kan untuk tingkat nasional cushion itu kan udah lumayan hype ya Kak. Apalagi kita bersaingnya itu sama produk-produk besar. Siapa Sejauh ini biasanya kompetitornya yang gede siapa? Banyak. Skincare Korea, name three 3. Skintific, Skintific something. Terus juga ada Insta Perfect juga udah keluarin cushion kan, itu biasanya yang lumayan terkenal ya. Gimana sih Deva Beauty itu promosiinnya, dan menurut Kakak respon dari market kita khususnya di Aceh itu gimana? Mau nggak mereka cobain cushion baru gitu selain dari merek-merek yang udah terkenal gitu Kak? Alhamdulillah sejauh ini responnya bagus, mereka mau. Cuman mungkin karena kan kita produk baru, jadi masih tahap pengenalan kan ke masyarakat. Seperti yang saya bilang tadi, jadi market kita kan terlalu luas. Jadi Deva Beauty ini cushion ini hadir gitu, jadi kayak pilihan. Mungkin mereka sebelumnya pakai yang Ika sebutkan tadi. Jadi mereka sekarang kalau misalnya pengen lebih ringan pakai Deva nih gitu. Jadi bukan misalnya kamu berhenti nih pakai yang itu, enggak kayak gitu sih konsepnya. Jadi kita kasih pilihan, kalau kamu mau yang ringan, mau yang anti jerawat, ada kita nih gitu. Masing-masing ada segmen khususnya. Apalagi biasanya cewek tuh nggak cuman punya satu produk cushion ya, biasanya nggak bisa, paling nggak bisa. Jadi kita makanya hadir itu untuk kalau kamu yang seperti ini nih, endingnya atau finishingnya pakai kita ya gitu. Aku mau nanya, ini sebenarnya sama kayak lipstick ya, nggak cukup satu warna. Iya, maksudnya gini. Ini either brand itu benar-benar memanfaatkan dalam tanda kutip ya, wah cewek itu begini gitu. Jadi akhirnya dibikinlah cushion yang khusus ini, lipstick macam-macam, atau itu emang cewek aja begitu. Kayak ini agak keluar topik ya. Misalnya gini, kalau mau bikin diferensiasi, salah satunya misalnya, kalau cushion ini tuh yang anti jerawat apa segala macam. Dan aku besok buka tahu nggak apa? Kayak ini cushion khusus untuk pipi sebelah kanan. Gitu. Kalau yang sebelah kiri pakai Deva Beauty, kalau yang ini sebelah kayak there's always something ada aja gitu yang baru ya. Lucu sih produk cewek ini. Tapi memang cewek gitu sih nggak bisa satu, harus banyak gitu supaya juga ada bahan cerita mungkin. Udah cobain ini, udah cobain yang itu. Jadi marketnya sebenarnya sangat luas. Gitu. Ini udah berapa lama? Kita launchingnya kemarin akhir Mei, jadi baru 2 bulan. Wah, baru sekali baru banget. Baru banget. Oke. Hari pertama penjualannya berapa?
Hari pertama ya. Launching. Hari pertama lumayan karena kita ngadain promo. Ada promo waktu itu. Jadi keuntungannya itu disumbangkan ke Palestina. Jadi alhamdulillah. Jadi orang selain beli produk, kenalan sama produk baru juga bisa bersedekah. Nice. Gitu. Jadi waktu launching pertama itu kita konsepnya kita nggak mau langsung cuan nggak, tapi kita ada sisi humanis lah, berbagi, sisi sosialnya untuk saudara kita. Itu orang taunya dari mana? Maksudnya apakah itu lewat akun, let's say social medianya si brand atau dari Kak Lilinya? Ya dari akun sih. Akun pribadi atau karena yang kan brand? kita nih kita nggak ada toko offline kan, nggak ada offline store, jadi online, semuanya online. Jadi semuanya kita bisa sharing lewat Instagram ataupun dari WhatsApp atau dari. Oke. Di luar Aceh banyak nggak? Di luar Aceh ada. Ada. Sampai Kalimantan, karena tadi itu kan, jadi alhamdulillah saya punya teman karena ikut kegiatan seluruh Indonesia gitu. Jadi makanya kalau bikin produk itu pengennya marketnya Indonesia. Oh ya harus dong. Enggak mau cuma Aceh, karena kayak saya bilang sebenarnya Aceh saja masih luas. Gimana 23, caranya Kak Lili? Gimana caranya bisa produk ini itu bisa penetrate atau masuk ke, nggak usah seluruh Indonesia dulu deh, let's say misalnya Sumatera gitu. Ada rencana apa? Sebenarnya kayak punya break dulu, misalnya kayak Ika ikut kegiatan gitu, kita punya perkumpulan, lebih mudah sih sebenarnya, kita bisa masukin Komunitas ya. Komunitas. Jadi kalau misalnya makanya lebih udah kenal kita secara pribadi, personal gitu. Jadi kalau kita bikin produk, orang percaya sama apa yang kita bikin. Makanya bikin Deva ini, bikin cushion ini nggak mau bikin yang ece-ece atau ele-ele gitu. Memang bikinnya satu yang bagus, terus mereka percaya, trust gitu sama kita. Oh, setiap produk yang dikeluarkan sama Lili udah pasti bagus gitu. Jadi mereka mau join, mau berkenalan sama kita gitu. Jadi kalau misalnya mau join reseller, dari situ, dari komunitas. Oh, berarti maksudnya salah satu strategi penetrasi market yang lebih luas itu pakai sistem reseller ya. Tapi Nice. mulai dari komunitas gitu, kita masuk ke komunitas. Karena kalau mengandalkan akun pribadi ataupun akun ini kan masih sedikit, kita masih muda kan gitu. Jadi memang masuknya melalui komunitas. Okay. Dan langganan dulu yang belanja gitu. Oke. Yang di kapal, yang ketemu di kapal kemarin juga ya. Iya benar. Jadi mereka ternyata karena yang dijual itu, makanya kita perlu ngejual itu produk yang bagus ya, bukan sekedar jual, tapi memang ada value dari produk itu. Yes, Nggak cuma sekedar saya pakai nih gitu. Dan satu lagi pengennya orang Aceh ya khususnya itu bangga dan memakai produk yang dikeluarkan sama orang lokal gitu, sama anak sendiri, katakanlah kayak kuliner. Coba abang lihat sekarang kuliner itu kita nggak perlu tuh minta tolong dong review, videoin, posting, nggak perlu. Pasti mereka dengan sukarela mau. Kenapa sampai sekarang kuliner Aceh itu bertahan? Nggak perlu orang lain beli, orang kita beli aja cukup, sampai sekarang masih bisa bertahan. Kenapa? Karena kita cinta. Pengennya apapun yang dikeluarkan sama anak-anak Aceh, pemuda-pemuda Aceh itu, baik itu dari fashion, kosmetik, itu dicintai layaknya kuliner. Setulus hati. Karena kalau kita sebenarnya mengandalkan orang kita aja, kita bisa. Ya udah bisa. Gitu. Cuman masyarakat kita sekarang lebih suka membeli produk orang. Lebih suka. Jadi kayak ada kebanggaan tersendiri buat mereka, padahal kualitasnya sama gitu. Mau ngomong lebih lanjut tapi sensitif ya. Baik itu fashion kita bisa lihat kan. Kan maklum berarti tadi kan ya 1000 piece ya berarti ya. Oke, ini dari Mei sampai sekarang berarti sekitar berapa bulan? 2 bulanan. Wow, newborn baby banget ini ya. Jadi belum bisa melihat. Oke. Kalau ini analogikan sama bayi, belum bisa melihat 4 bulan. Sisanya berapa piece lagi? Dari 1000. Enggak, kurang dari setengah sih. Kurang dari setengah. Biar habis Kak. Kita bagiin aja nih kayak nonton nih. Gas Kak. Oke, jadi seperti biasa untuk penonton podcast kita, khususnya podcast Sago TV yang sekarang, kita ada memberikan promo khusus nih Kak dari owner-owner yang datang ke sini. Dan dari ownernya Deva Beauty sendiri, kira-kira promo apa yang mau dibagikan ada ya Kak? kabar baik apa nih buat kita ya? Yang mau coba? Buat yang mau coba
cushion Deva Beauty. Mungkin masih ada cushion di rumah, tapi setelah habis cushion di rumah boleh coba Deva Beauty cushionnya. Kalian kasih ntar ketik aja Sago TV, nanti ada harga khusus. Oke, Terus caranya. ada hadiah juga. Oh, ada hadiah juga. Nggak cuma satu tapi dua ya. Dua. Oke. Jadi untuk 2 orang tercepat nanti yang order, bisa langsung ke Instagramnya Deva. Deva Beauty Deva ya. Beauty. Nanti Deva juga Beauty Skincare. Pertanyaan terakhir sebelum kita menuju ke pembahasan topik, Kak. Apa sih sekarang yang masih jadi kendala di bisnisnya? Satu hal yang ini kayaknya masih harus diberesin nih untuk supaya bisnisnya bisa lebih maju. Kira-kira apa, Kak? Ini sih, kalau misalnya masyarakatnya yang tidak mau mengenal. Ada masyarakat awam yang tidak mau, kan ada tuh orang tuh kayak saklek gitu. Ya udah mau ini yang aja gitu. Jadi kayak kita kayak butuh usaha ekstra untuk meyakinkan mereka ada loh produk anak Aceh yang kualitasnya tuh malah standarnya internasional gitu. Kita tuh Korean approve gitu. Nah gitu, itu sih. Itu Jadi lebih ke meyakinkan customer-nya ya. benar customer-nya gitu. Ke target Karena kalau misalnya mereka udah mau aja, nggak usah beli dulu nih, kenalan aja dulu kita. Nah itu sih. Cara kenalannya gimana? Cara kenalannya ya udah kita pendekatan. Sekarang malah kita mau ke sekolah-sekolah. Ada agenda ke sekolah-sekolah gitu. Biasanya juga buka stand ya, Kak, biasanya di event-event. Jadi kita ikut event juga. Terus biasanya di setiap episode podcast kita akan membahas satu topik. Dan topik kita pada hari ini adalah pas banget dengan Deva Beauty yang baru lahir. Jadi gimana sih caranya supaya jualan kita itu akan laku walaupun produknya masih sangat baru. Contohnya kayak Deva Beauty. Akan dijelaskan oleh Bang Maula, silakan Bang Maula. Ini anak baru, ya kan, ini teman-teman juga mungkin sama, ada yang baru buka bisnis, terus kan pertanyaan pertamanya atau ketakutan pertamanya adalah, ini kan barang numpuk nih, gimana cara jualnya gitu ya. Oke, aku ada komunitas, ada ini apa segala macam, tapi kan mereka terbatas, barang yang diorder 1.000 tuh. Nah, jadi pertama tadi sebenarnya dari cerita Kak Lili itu ada beberapa yang menarik yang bisa di-highlight ya. Jadi misalnya dia menggunakan strategi marketing buzz namanya. Kalau dicari-cari namanya marketing buzz. Buzz itu kayak kita menciptakan keramaian, oke, dengan cara salah satu teknik menciptakan keramaian adalah menunggangi apa yang sedang ramai. Misalnya kayak tadi waktu launching kebetulan lagi banyak event-event terkait dengan Palestina. Ya udah kita manfaatkan tren itu for good ya, untuk tujuan baik gitu, misalnya sambil donasi dan lain-lain. Dan dari kacamata marketing itu sah-sah aja, bahkan itu justru kalau bisa dilakukan gitu, kita memanfaatkan tren. Itu satu. Terus yang kedua, sayangnya tren ini dia nggak jangka panjang, ya kan nggak ada orang yang bisa mengantisipasi tren kecuali kita belajar jadi dukun dulu gitu. Kayaknya besok yang rame ini yang ini gitu kan. Cenayang jadi jatuhnya gitu. Nah, jadi ada 2 cara bagaimana supaya produk kita yang masih baru ini bisa masuk ke market atau ke pasar yang udah rame, apalagi kayak skincare atau beauty produk ya, produk kecantikan. Yang pertama, PR-nya itu adalah tentu edukasi gitu. Jadi kalau menurut aku ya, kita itu nggak bisa menuntut orang ngerti kita, karena they don't even care kita ada atau enggak, mereka nggak peduli gitu. Nah justru memang tugas kita yang mendekati mereka. Nah salah satu caranya adalah dengan mengedukasi. Salah satu misalnya kayak dengan datang ke podcast ini, kayak aku pribadi jadi yang tadinya nggak peduli juga gitu, sama istri pasrah aja, ini pakai ini nih, oke. Nah sekarang jadi lebih care, kayak aku harus hati-hati juga ya, harus menghindari bahan yang ini, bahan yang itu. Nah, jadi orang nggak melakukan sesuatu atau tidak memilih sesuatu paling besar itu karena mereka nggak tahu sih. Nah, jadi kalau mereka sudah tahu, mereka biasanya akan memilih. Jadi PR-nya untuk kita yang baru bisnisnya memang harus banyak, terutama untuk produk-produk yang complicated ya. Kayak gini. Ingredients, terus efek samping, ini segala macam, kayak ibu hamil apa segala macam, itu harus diedukasi gitu. Orang market atau target market kita diedukasi. Lewat apa ya? Sosial media ya tentu yang paling cepat. Dan aku saranin Kak Lili
kalau memang ada budgetnya, nanti kita bisa ngobrol setelah ini, itu ngiklan aja tipis-tipis. Ngiklan, yang diiklankan itu bukan jualannya dulu, tapi lebih ke edukasinya dulu. Nanti baru kita bikin iklan. Ini agak teknis teman-teman ya, digital marketing dikit. Jadi iklan yang pertama itu mengedukasi, nanti ada iklan kedua, kita tayangkan ke orang-orang yang sudah teredukasi untuk kasih promo cantiknya apa gitu. Gitu kira-kira. Nah, jadi supaya dengan iklan itu, maksudnya gini kan, kalau apalagi sekali lagi kalau kasusnya adalah produk kecantikan, udah banyak sekali di TikTok itu, kayak tapi terus benar kayak tadi abang bilang, orang karena ketidaktahuan ya, bahan bakunya, karena orang mikir kalau kita makan mungkin ada filternya nih, ada lambung bla bla bla. Tapi kalau kecantikan kita langsung masuk ke pembuluh darah kita. Nggak ada filter. Dan kita nggak bisa suruh dia mundur. Bahan baku untuk kulit kita itu yang benar-benar aman. Jadi edukasinya pertama soal keamanan produknya, yang kedua ada istilahnya mungkin Kak Lily pernah dengar untapped market. Tahu nggak? Untapped market itu adalah market yang belum kesentuh. Kayak aku. Nah, setelah tahu kan jadi care kan, yang tadinya nggak care, bahkan nggak mau pakai yang beginian. Sekarang setelah dengar, jadi mau dan makainya Deva Beauty karena dapat edukasinya dari Deva Beauty. Nah, cara yang kedua kalau kita anak baru nih di industri itu biasanya pakai, kalau di kecantikan biasanya tester. Jadi ini true story, ada temen dia punya hair tonic atau apa pokoknya untuk rambut lah gitu kan, untuk orang yang botak atau rambutnya ubanan, udah lupa nih ceritanya. Jadi intinya dia produk itu import dari luar, mahal, jutaan harganya. Jadi kan kalau ini produk baru harga jutaan, gimana mau masuknya gitu, kayak barriernya terlalu besar kan, maksudnya penghalangnya buat bisa masuk gitu. Nah akhirnya dia pecah itu produk jadi size yang lebih kecil. Jadi ceritanya itu produk tester, tapi tester juga 300.000. 1 minggu 2 miliar 3 miliar dia dapat cuma dari tester gitu. Ya, sizingnya dikecilin biar terasa lebih murah, orang cepat bisa mengakses produk kita. Karena kita tahu produk kita ini bagus banget gitu. Kualitasnya bagus, tadi ada istilah Korean approved dan seterusnya. Orang harus tahu dulu. Cara paling bener itu daripada bilang kecap kita paling manis, udah korbanin 1 kecap, bukain 1 sendok, lu cobain. Kalau manis beli, kalau enggak ludahin di sini nggak apa-apa. Kira-kira kayak gitu. Satu itu. Yang kedua, kalau misalnya nggak mungkin dikecil-kecilin lagi nih, karena harus produksi lagi, berarti PR banget lagi, ya kan, modal lagi. Salah satu cara yang lain supaya orang tidak ada dinding yang keraguan mereka itu biar ambruk, itu pakai garansi kalau memang seyakin itu. Misalnya let's say you coba deh pakai ini 30 hari, if something happens or something bad happens to your skin apa segala macam, aku pulangin duit kamu 100% and you keep the product. Kayak gitu. Jadi maksudnya kalau kita bicara konteksnya sales ya memang harus kalau yakin banget dengan produknya, dan harusnya kita yakin dengan produk kita karena kita yang bikin, it's your baby dan seterusnya, ya gas seperti itu. Karena orang juga bener-bener hati-hati loh mau beli gitu. Karena kan belum kenal, belum suka, belum percaya kayak gitu. Nah jadi itu. Jadi edukasi sama berani nggak ngasih dulu atau kasih garansi. Kira-kira gitu. Itu untuk penetrate. Dan sejauh ini kita kalau coba beberapa produk dengan metode itu jalan sih. Apalagi metode yang pertama ya, siapa yang nggak mau dikasih kan, kalau di mall-mall kan ada SPG itu. Yang tester coklat-coklat kan ada coklat makanan gitu. Wafernya dari wafer segini itu dibagi jadi 1000 chunk potongan kecil-kecil gitu. Cobain gitu-gitu kira-kira. Satu dicoba sih. Tapi untuk tester sih sudah jalan ya. Tester sudah jalan. Setiap ada event offline ya. Offline. Oke, teman-teman, itu dia tadi pembahasan seru kita tentang topik kita hari ini yang udah dijelasin sama Bang Maula, dan juga tadi kita udah kenal lebih dalam sama Deva Beauty, produknya Kak Lily. Makasih banyak Kak Lily udah meluangkan waktunya dan bawa produknya juga. Dan ngasih kesempatan kita nyobain cushion. Nah, itu salah Deva satu Beauty. Cara irresistible offer tadi. Dan dikasih promo juga ya tentunya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya teman-teman semuanya, dan dadah. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.
Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.